Suara dari seorang guru besar UI, Renaldi Kasali. Hidup di zaman sekarang jauh lebih enak. Saya bingung kalau ada yang bilang enak zaman dulu. Juga bingung kalau dikatakan ekonomi susah. Yang susah kan cuma tinggal preman, koruptor, dan politisi-politisi yang tak terpilih lagi oleh rakyat. Nggak tahu ya bagaimana takutnya kita sebagai mahasiswa. Dulu waktu kita dikejar-kejar intel, ngumpet di kamar jenazah, mau menyatakan pendapat susah, minta ampun. Itu suatu negeri dikuasai oknum diktator militer. Ngeri. Cari 1.000 perak saja saat itu susah sekali. Cuma karena dulu nggak ada WA dan FB, kita saling komen. Lagi kalau mengeluh, ya besoknya kita hilang di ciduk aparat. Pemirsa, naik bis nggak ada yang ada di AC-nya, copetnya ada di mana-mana, bahkan pada bawah sangkur. Kita penumpang bis dulu biasa dirogoh dan diperas copet dan begal. Preman di setiap sudut jalan. Untuk bisa makan paling-paling sama kerupuk dan sudah top. Kalau dapat sop kaki kambing, itu baru bisa kita makan beberapa bulan sekali. Mudik ampun, susahnya setengah mati. Naik kereta, semua orang rebutan sampai masuk lewat jendela dan bawa kardus bau ikan asin. Bukan koper, toilet kotor, anak-anak mengencet tergencet-gencet. Itu kondisinya. Tak ada celah kosong, orang tidur sambil berdiri, calonnya juga banyak. Uang THR habis diembat calo dan copet. Di kampung-kampung dulu ada babinsa yang galaknya minta ampun. Lurah-lurah juga korup, bupatinya harus tentara. Kita apa-apa harus urusan sama tentara. Ada litsus dan lain-lain. Di jalanan tentara galaknya minta ampun. Kita ambil jalan mereka, habis kita digamparin lewat komplek tentara, serem sekali. Koran-koran sering dibredel. Lalu puncaknya waktu anak-anak mahasiswa susah nggak tahan gara-gara mertua kawan kita mau terus jadi raja, maka penculikan terjadi. Banyak mahasiswa saya yang hilang. Orang tua menangis. Mereka bukan cuma ditembak aparat, tapi juga diinjak-injak dengan sepatu les dan nyawanya meregang. Mereka juga dihadapkan dengan laskar-laskar berjubah. Muncul pasukan berjubah agama yang menyerang mahasiswa pakai bambu runcing. Penjaraan dibiarkan, banyak orang yang hilang. Kekerasan itu adalah bagian dari sesuatu yang awalnya adalah intoleransi. Jangan biarkan itu terulang lagi di negeri yang sudah diperbaiki oleh para ulama dan umarok hebat. Gus Dur sudah mengembalikan militer ke baraknya untuk fokus pertahanan dan keamanan. Tentara zaman sekarang sudah jauh lebih manusiawi dan punya tantangan baru, yaitu perang proksi. Sekarang para oknum yang dulu gagal melanjutkan kekuasaannya secara diktator mencoba kembali. Tentu mereka senang mengendalikan orang-orang lugu dan mereka mudah dimanipulasi surga. Tetapi janganlah kita mudah tertipu sahabat, sebab apapun yang datang dari Allah pasti ada kelembutan dan kasih sayang. Bukan amarah atau menganjing-anjingkan manusia, bukan yang keras dan menakut-nakuti, juga bukan yang haus kuasa dan korup. Bahkan mereka kini memakai teknologi internet menyerang TGB dan Ustadz baik, menyerang Jokowi, Sri Mulyani, Susi, Adi MS, Rudi Antara, BUMN, Ma'ruf Amin, Ustadz Solomit, dan lain-lain. Orang-orang baik ini diserang pakai bot dan robot, pakai senjata pemusnah massal, hoak, pakai segala yang serba palsu. Kita semua ditakut-takuti seakan-akan besok Indonesia tak ada lagi. Seakan-akan jadi sopir ojol itu pekerjaan budak, bodoh,
seakan-akan kita semakin miskin. Semua kemajuan dianggap kemunduran. Faktanya, kita justru tengah menuju negara yang makmur. Daya beli meningkat, ketimpangan turun, harga-harga terkendali, banyak yang semakin murah. Tetapi memang banyak yang berubah. Orang sekarang lebih senang pindah-pindah kerja, sehingga kesannya banyak yang nganggur. Padahal mereka lebih punya pilihan. Jalan orang tua mereka lebih kaya dari orang-orang tua kita dulu. Taksi dulu hanya ada 100 ribuan yang silver dan gold. Sekarang ada ribuan taksi yang ongkosnya hanya ribuan perak. Dulu bini kita beli kerudung cepek dapat 1, sekarang bisa dapat 4 gara-gara bisnis online dibuka pemerintah. Dulu kalau orang Jakarta naik mobil ke Surabaya butuh 15-20 jam. Sekarang cukup 8 jam. Airportnya baru, cakep-cakep, pelabuhannya juga keren-keren. Sekolahnya tak terdengar lagi yang roboh karena koruptor disikat habis. PNS juga sudah digaji lebih baik. Kontrolnya jauh lebih kuat. Dulu kita malu kalau ngaku jadi orang Indonesia pas jalan-jalan ke luar negeri. Orang asing memandang kita rendah, miskin prestasi, jalanannya buruk, ambles, macet, banyak lubang, gak menarik. Jembatannya dulu juga sempit-sempit, reot-reot, sampai-sampai anak-anak sekolah harus bergelantungan mengerikan. Jalan tol cuma dibuat di Jabodetabek, dan sebagian kecil pulau Jawa itu pun banyak yang sampai 20 tahun nggak kelar-kelar. Korupsinya menggunung sebab anak-anak presiden dulu ngambil proyek-proyek besar secara serakah dan bekerja sama dengan para kroni-kroninya. Merekalah yang menjadi role model awal para koruptor. Mereka merusak nilai-nilai bangsa. Militer juga sangat berkuasa dan selalu maunya punya presiden dari militer. Seakan-akan tak ada pemimpin sipil, maka kita dipandang sejajar dengan Uganda di era Idi Amin atau Irak di era Jenderal Saddam Hussein. Dianggap diktator militer. Duh, malu deh zaman itu. Efeknya masih ada SMP sekarang setiap kali sipil menjadi presiden kok selalu dikatakan PKI. Ada apa ini? Sekarang bangsa kita di bawah Jokowi sudah muncul sebagai kekuatan baru yang nyata di dunia. Orang sipil berbadan kecil dan sudah merasa cukup dengan makan sedikit tetapi semangat membangunnya begitu kuat. Freeport tunduk, Singapura takut, Swiss mau tanda tangan untuk kembalikan harta-harta kita yang disimpan para koruptor di sana. Malaysia kembali memandang RI, bahkan di Asia Games kita bisa unjuk prestasi. Anak-anak muda kita semakin menonjol dengan inovasi sejak diberi uang lewat bankrupt dan sering dikunjungi presiden. Bahkan produk-produknya dipromosikan beliau. Banggalah punya pemimpin yang meski dia orang sipil, tetapi dia adem, ibadahnya jelas. Puasanya disaksikan Ustadz Yusuf Mansur, kerja keras buat kita dan hasilnya nyata. Sahabat, hanya orang-orang baguslah yang selalu ditakuti para koruptor dan diktator. Hanya karena dia diperhitungkan, maka dia dikirim nomor dan hoak-hoak yang enggak-enggak. Mereka mentereng hanya berani dari semak-semak. Benar-benar terlalu kerdil. Mentang-mentang tak punya prestasi, kini membual dan memutarbalikkan fakta-fakta. Hidup ini begitu indah dan akan ada banyak hal yang indah yang bisa kita nikmati. Kalau negeri ini damai, dipimpin pemimpin yang adem, optimis, rendah hati, dan mau mendengarkan. Itu sebabnya mata batin kita tertuju pada Presiden Jokowi. Tuhan selalu menjaga orang-orang baik. Demikian tayangan PT Kreator. Ikuti tayangan-tayangan berikutnya.
jaga persatuan dan kesatuan. Misalnya,